pemimpin itu harus bisa bekerja memanusiakan manusia. Memang aktivis ini candu, Bang Anda. Kalau orang sudah terlibat jadi aktivis, itu Kami tidak ingin produktivitas masyarakat Pinrang ini rendah, karena kalau produktivitas yang diukur dalam angka-angka seperti angka pertumbuhan ekonomi itu rendah, berarti Sobat Muda Indonesia, kembali lagi bersama saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda, podcastnya para pemuda Indonesia. Salam pemuda, speed, smart, solid. Hari ini, Sobat Muda sekalian, kita kedatangan tamu senior kita, aktivis partai politik yang cukup ternama, meskipun beliau hari ini mengambil posisi di daerah, kembali dan membangun daerah, yakni Kakanda Abdillah Nasir. Selamat datang Kakanda. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Luar warahmatullahi biasa diundang ke podcast Rumah Pemuda. Karena Kak Bila kelihatannya masih muda, jadi masih cocok untuk masuk di podcast Rumah Pemuda. Sudah tidak terlalu muda juga. Kak Bila, kita ngobrolnya yang ringan-ringan saja. Tetapi sebelum kita masuk pada inti obrolan kita tentang Pinrang, Ya. kita mau tahu dulu nih, Kak Bila ini siapa? Biar adik-adik pemuda Indonesia tahu. Nah, ini agak panjang ini kalau mau dijelaskan, tapi secara singkat, Ya. tadi sudah disampaikan sebagai aktivis dari kampus ya, dan ke Jakarta. Prosesnya memang diantarkan oleh proses aktifnya di beberapa organisasi, dan secara singkat saya bisa gambarkan bahwa dari SD, SMP memang sudah senang sekali dengan dunia aktivis dan tidak pernah lepas hingga sekarang kalau dari sisi aktivis, dan dari beberapa organisasi kemahasiswaan, pernah jadi ketua senat mahasiswa, kemudian di UI pernah jadi salah satu ketua di bidang kemahasiswaan juga, kemudian berbagai organisasi termasuk pernah jadi anggota HIPMI DKI, tetapi lebih banyak berperan saat ini di organisasi kemasyarakatan Sulawesi Selatan, ya, organisasi kemasyarakatan Sulawesi Selatan. KKSS. Dan ya, KKSS itu lama aktif. Sekarang ini diberi amanah jadi ketua umum Kerukunan Keluarga Pinrang, pengurus pusat. Jadi Kerukunan. ya, Kerukunan Keluarga Pinrang, dan itu organisasi yang begitu signifikan, menghimpun orang-orang Pinrang di seluruh penjuru dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ada di beberapa negara lain. Dan itu saya sangat senang, dan aktivitas ini lebih banyak pada aktivitas sosial. Di Parpol, ya saya Golkar, pernah wakil sekjen. Di DPP Golkar. Ya, di DPP Golkar. Kemudian jadi sekretaris Golkar Sulawesi Selatan. Nah, saat ini masih salah satu wakil ketua Golkar di Sulawesi Selatan. Jadi dunia aktivis memang tidak pernah lepas. Nah, itu profil, ya tentu menjalankan itu semua juga saya aktif sebagai wirausaha. Oke. Ya, sudah hampir 20 tahun menjalankan usaha. Jadi juga tidak jauh-jauh dari entrepreneur. Iya. Kira-kira itu gambaran. Memang aktivis ini candu, Bang Anda. Kalau orang sudah terlibat jadi aktivis, itu rata-rata sampai tua itu jadi aktivis. Banyak senior-senior. Kesannya begitu ya? Iya. Ya, dan ternyata memang itu saya rasakan. Iya. Ya. Baik, Kak Bila. Hari ini berpikir untuk kembali ke Pinrang. Apa karena memimpin organisasi Pinrang? Lalu melihat banyak masalah di daerah yang harus diperbaiki mungkin? Iya. Salah satu itu ketika saya ketua KKP, sesungguhnya ada banyak cerita-cerita tentang kampung ini yang kita dapatkan. Kan sudah pasti saja kalau kita jalan, saya datang pelantikan, saya datang rapat kerja di wilayah-wilayah, itu cerita-cerita tentang kampung halaman pasti banyak. Yes. Dan itu salah satu yang mendorong. Nah, selain itu tentu ikhtiar politik ini, bisa saya bilang ikhtiar politik ini
eh, ketika saya ingin perjuangkan kampung di Senayan itu belum pernah bisa Tembus. ya tembus. Nah ini saya lanjutkan. Saya pikir eh, pengabdian itu tidak harus memperjuangkan daerah di Jakarta, tapi juga memperjuangkan daerah dalam rangka membangun atau meningkatkan produktivitas kampung untuk bisa memajukan masyarakat yang ada di sana. Nah, cerita-cerita dari teman-teman wilayah KKP ketika saya berkunjung itu sangat banyak, dan cerita-cerita keprihatinan itulah yang harus dibalik menjadi sebuah cerita yang ketika mereka balik ke kampung mereka bangga. Ya, kira-kira begitulah yang mendorong. Cerita yang membahagiakan ya. Ya, kurang lebih begitu gambarannya. Jadi motivasi pengabdian untuk daerah. Gitu ya. Iya, itu pasti, karena buat kita seorang aktivis itu hanya akan merasa sukses ketika cita-cita mengabdi, cita-cita membangun sesuatu, cita-cita menunjukkan kemampuan meningkatkan aspek-aspek kemanusiaan itu tinggi, maka disitulah kebahagiaan yang hakiki sebagai seorang aktivis, memperjuangkan manusia menjadi betul-betul bisa menikmati apa yang menjadi cita-cita negara ini, apa yang menjadi cita-cita perjuangan dari para pejuang kita. Oke. Nah, Kak Abdillah, apa masalah krusial di Pinrang yang kemudian Kak Abdillah berpikir harus gua nih, ya. yang kembali harus saya yang memimpin. Jadi menarik sekaligus berat. Apa masalah? Apa yang mendorong? Jadi ukurannya sebenarnya kalau melihat daerah itu menurut saya ada 3 hal. Pertama, harus melihat bagaimana pertumbuhan dari sebuah kabupaten. Diukur dari pertumbuhan ekonominya, diukur dari kualitas dan diukur dari kualitas layanan pemerintahnya dari sisi aspek kesehatan, pelayanan sosial dan lain-lain, dan yang ketiga adalah diukur dari peningkatan sumber daya manusia di daerah itu. Nah, kalau 3 itu tidak berjalan layak, berarti sebagai orang Pinrang nih, saya merasa punya tanggung jawab untuk membantu daerah. Karena kenapa? Saya melihat potensi itu bisa dikembangkan jauh lompatannya. Nah itu, sehingga mendorong saya untuk harus juga ikut terlibat dalam proses kepemimpinan di Kabupaten Pinrang, dan 2029 ini momen yang tepat bagi saya. Kak Abdillah mau bilang bahwa pertumbuhan di sana tidak baik-baik saja. Ya, Pinrang itu hanya ada di angka 2,2%. Itu sangat rendah dan cenderung turun. Dari 2001 ada di angka, dari 2021 ada di angka 5 kurang lebih. Kemudian 2022 itu turun menjadi hampir 4, kurang lebih 4, dan 2023 ini angkanya hanya 2,2%. Itu menunjukkan prihatin, ada rasa prihatin, karena kalau turun begitu otomatis masyarakat juga tidak mampu menikmati pembangunan secara berkelanjutan. Indeks pertumbuhan ekonomi ini jadi ukuran utama sebenarnya melihat sebuah daerah. Nah, kira-kira gambarannya begitulah. Iya. Di sana itu kalau saya tidak salah, saya dulu kuliah di Makassar. Kak Abdillah. Oh iya. Setahu saya Pinrang itu salah satu kabupaten yang komoditi penghasil berasnya itu utama setelah Sidrap. Iya. Apakah hari ini masih? Ukuran Pinrang sebagai daerah pertanian atau lumbung pertanian khususnya di tambak dan padi itu sudah terkenal dari dulu. Bahkan kalau ukuran Sulawesi Selatan, Pinrang nomor 1. Pinrang nomor 1, dan kalau sekarang ini menurun juga sudah kelihatan Pinrang sekarang sudah ada di ranking 3 atau ranking 4 di Sulsel. Nah, artinya apa? Bisa dilihat dari PDRB, pendapatan daerah tertinggi di Pinrang itu sebenarnya ada di pertanian, perikanan dan perkebunan. Itu kalau dari 100 pendapatannya sekitar 45% itu pendapatan asli dari sektor pertanian. Nah, sehingga kalau sektor pertanian menurun, otomatis berkorelasi langsung dengan apa yang menjadi target-target pendapatan daerah. Jadi pendapatan asli daerah di sisi pertanian turun,
pasti akan membuat pendapatan daerah juga turun karena itu pendapatan terbesar. Oke. Ya, nah itu salah satu. Jadi bisa dibilang memprihatinkan kondisi sekarang karena kita berharap kan sebenarnya tumbuh karena adanya teknologi, adanya berbagai hal, terutama peningkatan kualitas dan teknologi harusnya bisa tumbuh, tetapi sekarang ini Pinrang turun dari ranking 1 kemudian kedua, ketiga. Itu juga menjadi salah satu faktor. Oke, menurut Kabila apa faktor utama atau faktor kunci yang membuat dia cenderung turun? Apakah mental aparatur, ataukah ketidaksanggupan aparatur, atau apa ini? Nah, ini saya tidak mau bicara wilayah aparatur, tetapi saya melihat ada manajemen pemerintahan yang harus dibenahi. Ya, kalau melihat segmented misalnya aparatur yang mungkin kurang atau apa, itu hal yang segmented dan sifatnya minor. Oke. Tetapi kalau kita melihat manajemen pemerintahan yang berjalan baik, mestinya itu bisa ditanggulangi atau bisa dibuat produktivitasnya lebih meningkat. Iya. Kurang lebih begitulah gambarannya. Artinya kenapa saya bertanya itu? Kira-kira saya akan dapat gambaran atau masyarakat Pinrang akan mendapat gambaran jika Kak Abdillah bersama Pak Jaya memimpin Kabupaten Pinrang, A, B, C, D, E yang akan dilakukan. Iya. Misalnya manajemen pemerintahan, kita harus merubah apanya ini? Oke. Apakah kualitas rekrutmen SDM aparatur, ataukah pola komunikasi antara top manajemen dengan middle, bahkan dengan lower manajemen yang ada dalam pemerintahan yang kurang terbangun hari ini? Agak panjang nih, Dinda. Kalau saya mau jelaskan seperti itu agak panjang karena kita singkat-singkat saja. Oke. Kalau dikaitkan dengan rencana saya maju bersama dengan Pak Ahmad Jaya Baramuli, itu memang esensinya adalah kami melihat berbagai faktor yang harus diperbaiki, yang harus dibenahi, dan kami melihat bahwa potensi itu kami yakin bisa robah. Okay. Nah, hal-hal yang menjadi dasar yang kita akan lakukan kelak adalah bagaimana agar Pinrang ini bangkit dari hal-hal yang kurang menjadi sesuatu yang istimewa atau luar biasa. Birokrasi adalah salah satu. Birokrasi ini menyangkut manajemen pemerintahan. Kita mau manajemen pemerintahan ke depan itu clear, bersih, profesional, dan sama kesempatannya bagi semua orang. Tidak ada yang istimewa. Dasarnya adalah kompetensi. Dasarnya adalah kompetensi. Nah, kalau kompetensi ini kita tata baik-baik, kami meyakini bahwa organisasi pemerintahan ini bisa lebih maksimal berjalan. Nah, itu satu hal. Yang kedua adalah memang harus diupayakan menggerakkan sektor ekonomi lebih powerful. Ukurannya adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi kita jadikan ukuran, maka berarti angka 2,2% ini harus dibuat lompat. Kami tidak ingin produktivitas masyarakat Pinrang ini rendah, karena kalau produktivitas yang diukur dalam angka-angka seperti angka pertumbuhan ekonomi itu rendah, berarti masyarakat akan makin menjadi miskin. Tingkat kemiskinan akan meningkat. Itu pasti, karena roda ekonomi di wilayah itu jadi tidak berkembang. Kita ingin ini lebih digenjot lagi menggunakan atau memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Pinrang sesungguhnya daerah yang bisa dibilang sangat kompetitif di bidang ekonomi karena dia punya berbagai aspek yang bisa dibangun. Nah, itu hal kedua. Hal ketiga adalah Pinrang dalam hal ini paslon kami melihat ada segmen atau ada sektor yang selama ini memang harus dimaksimalkan. Misalnya ekonomi kreatif.
Ekonomi kreatif ini harus bisa dilihat mengikuti tren perkembangan di wilayah-wilayah kota, di wilayah kota. Dan segmen ini itu sangat membantu mengurangi angka pengangguran. Iya. Ya. Jadi dia tidak ada di sektor formal, dia di non formal. Tetapi itu kalau tidak di support atau didukung penuh oleh pemerintah itu tidak akan berkembang. Karena rata-rata anak-anak muda sekarang ini larinya ke sektor non formal seperti itu. Jadi 3 aspek ini harus menjadi prioritas kami ke depan, sehingga dengan cara inilah kita mampu membedah, membangun sektor-sektor ekonomi di luar dari sektor pertanian yang juga harus kita Tetap ya. gitu ya. Nah, itu yang menjadi kita punya, sehingga tagline paslon saya itu bangkit berjaya. Kita mau semua hal-hal yang ada ini yang kita amati itu bangkit, dan insya Allah ketika itu semua mulai bangkit, ya masyarakat Pindrang akan merasa jaya dan nyaman, sehingga cerita-cerita tentang Pindrang, orang-orang Pindrang yang ada di mana-mana itu bisa berubah. Nah, itu kita punya misi utama. Memang kalau saya highlight, pasangan Jaya Abdillah ini mau memfokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yes. Memang agak rumit kan, kalau pertumbuhan ekonomi rendah sudah pasti lapangan pekerjaan tutup. Angka pengangguran pasti tinggi. Kalau angka pengangguran tinggi, angka kemiskinan pun pasti akan tinggi. Yes. Ini dia linear nih. Iya. Iya kan? Betul. Sangat linear. Dalam rangka mendorong itu, apakah kapasitas APBD, karena kan rata-rata hari ini pemerintah daerah akan menjadikan APBD itu sebagai sumber pembiayaan dari semua sektor. Apakah kapasitasnya memadai? Iya. Ya, APBD Pindrang sebenarnya ukurannya kecil ini. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 400.000, APBD Pindrang hanya ada di angka 1,3-1,4 triliun. Dan yang yang bikin sebenarnya miris melihatnya, PAD-nya hanya ada di angka 150 miliar. 150-160 miliar. Ini kecil sekali kalau mau dibandingkan dengan jumlah penduduk dengan sektor-sektor pendapatan yang bisa masuk PAD. Jadi ini harus juga digenjot tanpa mengorbankan hak-hak dasar dari masyarakat yang ada. Nah, sudah pasti kalau pertumbuhan ekonomi rendah berarti produktivitas masyarakatnya pasti rendah. Nah, kalau produktivitas masyarakat rendah berarti tidak mampu meningkatkan kesejahteraannya. Korelasinya apa? Pasti dia akan menjadi semakin miskin. Kalau semakin miskin berarti angka pengangguran juga akan tinggi. Nah, salah satu yang menjadi target utama kami dan bahkan kami sudah programkan adalah bagaimana di periode kami bisa mengurangi pekerjaan, mengurangi angka pengangguran itu sampai di angka 1.000 orang per tahun. 1.000 orang. 1.000 tenaga kerja, 1.000 angkatan kerja per tahun itu harus bekerja. Oke, harus bekerja gitu ya. Ya, jadi sektornya ada di sektor formal dan informal. Jadi ini sudah kami bahas di visi misi dan sangat pantas dan sangat bisa diaplikasikan di periode kami, insya Allah. Nah, jadi itu langkah-langkahnya. Artinya kapasitas APBD kalau harapannya ke situ, pure ke situ, tidak mampu tentu saja, tidak bisa diharap lah. Gitu ya. APBD 1,6 ini dengan luasan daerah dan jumlah penduduk itu pasti tidak akan sanggup. Kita berharap Pindrang itu APBD-nya dalam 1-2 tahun ke depan harusnya ada di angka sekitar 2 triliun. 2 triliun. Dan PAD harus bisa kita angkat sampai 2-3 kali lipat. Karena kami menganggap bahwa dengan cara itulah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pindrang. Dan jangan lupa, karena seorang aktivis punya relasi kuat dan bagus di pusat, ya kami akan maksimalkan potensi itu tentu saja, karena semakin dekat kami dengan pemerintah pusat, khususnya yang terkait dengan pengambil kebijakan, itu akan menggenjot program-program yang kami bisa turunkan ke daerah kelak, ke Pindrang kelak. Amin. Insya Allah. Bagaimana dengan kemungkinan melibatkan sektor swasta? Ya.
atau menghadirkan investor misalnya di Finland. Ya. Apa yang potensial yang bisa dijual lah di Finland? Salah satu kekurangan di Pinrang ini adalah eh, apa namanya, investor yang tertarik untuk masuk ke Pinrang sangat kecil, sangat sedikit. Dan bisa dibilang peran pemerintah untuk mendatangkan investor di sana itu sangat kecil. Oke. Jadi orang-orang yang datang berusaha di Pinrang itu hanya karena keinginan melihat sendiri, tetapi kalau difasilitasi oleh pemerintah itu berkurang sekali. Nah, ke depan kami akan maksimalkan ini. Kami akan maksimalkan, dan pemerintah harus punya peran khusus untuk bisa mempermudah ya tentu saja sepanjang tidak melanggar, tetapi mempermudah dan bahkan mengundang, dan bahkan kalau bisa kita biayai investor itu untuk hadir, karena salah satu cara untuk membangkitkan ekonomi daerah adalah bagaimana supaya investor-investor tertarik untuk membuat membuat bisnis yang ada di daerah itu dari sektor yang dia anggap berpotensi, misalnya tentu saja di industri pertanian ya, industri perikanan, kemudian perkebunan, dan itu semua harus difasilitasi oleh pemerintah untuk bisa masuk. Jadi saya harus menjadi marketing juga kelak untuk daerah saya. Dan saya lihat Kak Abdillah punya networking itu. Ya itu Adinda yang bilang, tetapi pengalaman saya sebagai pengusaha di Jakarta itu pasti menjadi bagian dari saya punya kekuatan. Oke. Ya. Promosinya bidang apa kan? Saya sektornya ada di telekomunikasi. Ada di perumahan, properti ya, kemudian ada di outsourcing, ya, kemudian ada di chemical, yang mana bisnis-bisnis itu sebenarnya tidak terkait langsung dengan orang-orang di Pinrang, tapi itu jaringannya ada di Jakarta semua. Dan itu saya bangun dari nol. Nah, itu salah satu kekuatan tadi. Jadi networking itu betul perlu, dan insya Allah saya dan Pak Bupati punya itu, dan saya bisa aplikasikan. Saya yakin itu. Ya, saya juga meyakini. Karena Kak Abdillah ini bukan orang yang ujuk-ujuk muncul ya, tapi orang yang berproses dari bawah dan pernah menjadi wasekjen Partai Golkar. Ya, pernah. Artinya kalau wasekjen Golkar itu ya rapatnya dengan Pak Menteri. Ya, kira-kira begitu Pak. Kan pengurus harian ini. Rapatnya dengan Pak Menteri, kalau rapat pleno kan, kurang lebih begitulah. Dari sisi kesehatan, gimana? Nah, jadi kalau kita bicara tentang indeks kesehatan, sebenarnya tidak lepas dari tidak lepas dari indeks pembangunan manusia. Nah, itu salah satu target. Jadi indeks pembangunan manusia itu kan ukurannya sebenarnya 3. Bagaimana masyarakat itu bisa merasakan nyaman, sehat, dan sejahtera. Ya. Jadi dari aspek kesehatan, Pinrang bisa dibilang juga ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Karena data-data yang kami punya itu hampir rumah sakitnya saat ini tidak mampu memenuhi memenuhi jumlah pasien-pasien yang datang dengan jenis-jenis penyakit yang ada, sehingga rata-rata dirujuk, hal tertentu dirujuk. Nah, sebenarnya ini juga harusnya bisa menjadi perhatian dan konsen kami ke depan. Ukuran kesehatan tidak hanya mengobati penyakit yang ada, tetapi melakukan tindakan-tindakan dini bagaimana supaya masyarakat yang ada itu semakin terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa dibilang penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit kritis. Dan kami bukan mau memfasilitasi dari sisi rumah sakitnya untuk dikembangkan besar, tetapi kami ingin bagaimana caranya rumah sakit itu tidak banyak yang datang. Ya kan begitu. Jadi unsur kesehatan itu menjadi faktor yang akan kita bangun lebih utama. Selain itu juga ya tentu rumah sakitnya harus dilengkapi dengan dokter-dokter spesialis, sarana-prasarana, dan ketersediaan obat-obatan dan perlengkapan yang harus memadai. Nah, ini masalah ini di Pinrang Vaskes itu ya. Sekarang memang bisa dibilang
eh, ketinggalan lah dari sisi aspek pelayanan kesehatan. Jumlah puskesmas memang betul sesuai dengan kecamatan, tetapi perbandingan pustu dengan jumlah desa itu masih sangat tidak sebanding lah, tidak sebanding. Jadi kira-kira orang kalau melahirkan butuh waktu setengah jam sampai 1 jam untuk sampai di Paskes. Ada wilayah tertentu seperti itu, tapi wilayah-wilayah kota, wilayah-wilayah yang ada pelayanan puskesmasnya saya kira juga tidak. Cuma memang perpanjangan tangan atau perpanjangan layanan kesehatan itu harus lebih didekatkan lagi ke wilayah-wilayah desa yang faktor transportasinya agak terkendala begitu, karena jalan tentu saja. Infrastruktur kesehatan itu memang menjadi konsen kami untuk kami benahi ke depan, karena itu adalah keinginan masyarakat Pindrang yang diukur dari indeks pelayanan kesehatannya yang masih begitu rendah. Iya, kalau saya tidak salah, waktu Pak SBY jadi presiden, ada 2 sektor yang beliau utamakan waktu itu. Yang pertama adalah sektor pendidikan, yang kedua adalah sektor kesehatan. Bahkan di undang-undang untuk sektor pendidikan itu harus alokasi APBN 20%. Betul. Begitu pula kabupaten. Iya. Kan gitu kan ya? Betul. Fasilitas kesehatan juga sama waktu itu. Kalau nggak salah kurang lebih 15% itu harus dialokasikan ke sana. Iya. Apakah selama ini memang pemerintah daerah atau pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Pindrang tidak melaksanakan itu secara konsisten? Bukan tidak melaksanakan tetapi tidak maksimal, ya, tidak maksimal. Pengalokasian anggaran yang memadai kadang-kadang dari persentase itu memang besar, tetapi aplikasinya kadang-kadang juga diarahkan ke hal-hal lain yang hanya dihubung-hubungkan. Ya, misalnya sektor pendidikan 20%. Tidak melulu atau tidak semua itu anggarannya masuk ke pendidikan, tapi bisa disandingkan dengan program lain yang terkait dengan pendidikan. Nah, saya setuju kalau di kita ada 3 hal sebenarnya yang menjadi faktor yang harus kita benahi dan kita perbaiki, karena itu menyangkut lagi-lagi menyangkut pembangunan IPM, ya, indeks pembangunan manusia itu kan terkait dengan kesejahteraan itu berkorelasi langsung. Kesehatan harus bagus, kemudian angka pengangguran harus lebih rendah, dan yang ketiga adalah ya pendidikan menjadi hal yang sangat penting dan krusial untuk kita benahi di Pindrang ke depan. Jadi program-program sekolah unggulan ada, tetapi sekolah unggulan ini banyak dicampuri dengan hal-hal yang sebenarnya tidak mengutamakan kualitas. Unggul kayak nama. Ya, sekolah unggulan itu harusnya bisa di format, harusnya bisa betul-betul dilihat bahwa memang unggulan dan anak-anak yang punya kompetensi kuat dan bagus lah yang harus ditempatkan di situ, tetapi dengan pola yang selektif. Jadi bukan karena anaknya pejabat harus masuk di situ, itu yang masalah. Jadi saya tahu persis kan, sukses bukan untuk orang Bugis, ya, sukses untuk orang kayak kamu, saya jadi masalah jadi PNS. Iya. Oh gitu ya. Ukuran kesuksesan itu PNS sudah sukses, ya. Ada satu lagi pertanyaan saya karena terkait dengan penggunaan anggaran yang tidak efektif. Pemerintah pusat telah menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara itu harus berbasis kinerja. Yes. Kalau dia berbasis kinerja, maka ukurannya bukan pada pengalokasian anggaran berapa pada sektor apa, tapi lebih pada anggaran yang dilibatkan pada sektor apa telah menghasilkan apa. Kan itu sebenarnya ukuran anggaran kinerja. Yes. Apakah Anda melihat juga ada masalah itu? Misalnya tadi Anda bilang ada sekolah unggulan, tapi posisinya sebenarnya nama lo yang unggul. Iya. Kalau ukurannya kinerja harusnya nggak begitu. Iya. Itu betul sekali. Jadi basisnya semua harus kinerja. Bukan cuma di sisi pendidikan, tetapi di birokrasi juga harus basisnya kinerja. Oleh karena itu ke depan kami tentu melakukan seluruh proses-proses seleksi dari
jabatan-jabatan tertentu itu basisnya kinerja. Saya ini pengalaman. Saat ini karyawan yang bekerja di perusahaan saya hampir kurang lebih 10 ribuan lah, 10 ribu, 11 ribu. Dan uh, kalau kita cerita sektor sumber daya manusia, maka perusahaan swasta itu begitu selektif. Yes. Ditempatkan orang karena kemampuannya. Anda sekolahnya tinggi, Anda sekolahnya bagus, tetapi kemampuan kinerjanya Anda salah dulu kan. Ya, pasti tidak akan diberi ruang. Nah, jadi basis kinerja, kompetensi yang akan menjadi bahan evaluasi utama kami ke depan dalam menempatkan posisi-posisi atau pejabat-pejabat di posisi yang pas sesuai kompetensi. Jadi the right man on the right place. Saya kira akan itu menjadi konsep kami. Ya, memang itu yang harus dilakukan di kabupaten. Di Sulsel pernah dilakukan sama Bupati Bantaeng, Profesor Nuril Abdullah, seleksi pejabat berbasis kinerja, seleksi satu-satu. Iya. Di Indonesia, contoh yang paling kelihatan itu diawali sama Prof. Fadil Muhammad di Gorontalo. Ya, di DKI. Daerahnya maju kan? Ya, daerah. Di DKI juga Pak Ahok. Iya. Pak Lurah bisa berpenghasilan sampai 150 juta waktu zaman Pak Ahok gitu ya. Iya. Artinya memang semua orang didorong untuk lu kerja, lu dihargai kerja. Itulah yang akan menjadi konsen kami ke depan, karena kalau kita sudah cerita basis kinerja berarti itu adalah target. Yes. Kita akan kasih target, you jadi kepala dinas, targetmu ini. Yeah. Tanda tangan. Kalau ternyata dalam sebuah periode tertentu Anda tidak mampu, ya mungkin sendiri saja kan begitu. Kalau kan, ya gitu ya. Sebagai pemimpin harus tegas, ini demi masyarakat kan begitu. Dan menarik misalnya disampaikan sudah ada fakta-fakta di Bantaeng, di Gorontalo dan DKI, itu memang harus menjadi contoh. Dan pemimpin yang punya kepedulian melihat perkembangan daerah, ya mau tidak mau itu harus dilakukan. Jadi kalau di ASN itu ada namanya Baperjaka ya. Nah, Baperjaka itu harus bekerja sesuai dengan rule-nya, bukan sesuai dengan kedekatannya bupati, kedekatannya siapa. Ya itu yang akan kami lakukan insya Allah ke depan di Pintrang, sehingga hal-hal yang menjadi banyak komplain, banyak protes selama ini itu tidak akan diurus oleh Pak Bupati. Urusan Pak Bupati dan Wakil Bupati adalah bagaimana memberi pelayanan terbaik ke masyarakat, dan itu harus bisa dibilang itu kata prinsip yang harus dipegang. Luar biasa. Terima kasih banyak kepada Abdillah Nasir. Insya Allah jadi Bupati dan Wakil Bupati di Amin. Saya sekilas sahabat muda Indonesia, kita sudah mendengarkan dari Bapak Abdillah Nasir. Beliau orang yang beliau aktivis, karena itu dia punya perhatian khusus terhadap masalah-masalah sosial kata. Beliau seorang wira swasta, karena itu beliau punya pengalaman mengelola manajemen organisasi secara rapi dan secara baik. Yang ketiga, beliau punya jaringan, itu kata kuncinya. Ya. Terima kasih Abdillah Nasir. Sebelum kita tutup perjumpaan kita, diskusi kita ini, saya minta kesediaan Kak Abdillah untuk memberikan closing statement, khususnya pada pemuda di Pintrang. Baik, ini pertemuan yang patut saya apresiasi. Ada podcast Rumah Pemuda yang diinisiasi salah satunya karena saya diundang, dan sebagai kata kunci buat saya ada dua hal. Pertama, pemimpin itu harus bisa bekerja memanusiakan manusia. Prinsip itu harus tertanam menjadi bagian dari tujuan pemimpin di daerah untuk bisa melaksanakan itu. Yang kedua, tidak bisa dinafikan sekarang potensi anak-anak muda itu jauh melampaui usianya. Jadi potensi bisnis, potensi kemampuan mengedukasi diri, mencari informasi sebanyak mungkin, itu sudah dimiliki dan lagi-lagi jauh melampaui dari usianya, dan tidak bisa dikomparasi lagi dengan generasi 50 tahun. Oleh karena itu, pemuda di Pintrang, saya berharap, ayo mari kita sama-sama berjuang
jadikan diri Anda menjadi orang-orang yang menjadi lokomotif ya, atau motor penggerak dari berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi, khususnya sektor peningkatan SDM dan sektor lain yang memang menjadi kegemaran dari anak-anak muda. Yakin bahwa di pundak Anda lah, anak-anak muda atau para pemuda Pindrang, daerah ini akan bisa jauh lebih baik dan bisa lompat dari kondisi-kondisi yang ada sekarang. Nah, itu yang menjadi titik kita harapkan atau titik balik dari seluruh aspek yang ada di Pindrang ini untuk bisa lompat dan jauh lebih maju, sehingga masyarakat merasa nyaman dan bisa menikmati pembangunan yang ada kelak. Insyaallah. Terima kasih kepada teman-teman yang ada di sini, yang di podcast sudah memberi kesempatan ke saya, dan ini hari istimewa bagi saya. Mudah-mudahan Kakanda Abdillah kalau terpilih kami undang. Amin. Sama pemuda Indonesia, khususnya pemuda Pindrang, jangan lupa Kak Abdillah orang yang terbuka. Teman-teman bergabung, teman-teman mendapat kesempatan yang sangat luas. Terima kasih Kakanda Abdillah. Kita akhiri podcast kita. Kita salah ngomong dulu kan? Ya. Speed, smart, solid. Speed, smart, solid.